Inilah sosok Joao Angelo de Sousa Mota, pria kelahiran Timor Timur atau Timor Leste yang akrab dengan panggilan Joe Mota itu. Sebelumnya tidak begitu dikenal publik, bahkan mungkin tidak dikenal media. Tetapi setelah diangkat menjadi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, terutama setelah publik mengetahui bahwa dirinya merupakan Komandan Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Joe Mota menjadi incaran media. Betapa tidak, di pundaknya kini ada tugas negara yang sangat berat, membangun dan mengoperasionalisasikan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia dengan target waktu yang relatif singkat. Dan itu bukan pekerjaan mudah, apalagi di tengah sorotan sebagian masyarakat yang meragukan keberhasilan salah satu program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. Tidak banyak yang tahu bahwa anggaran yang disediakan pemerintah untuk pekerjaan raksasa ini boleh dikatakan relatif terbatas, sehingga Joe Mota harus berpikir keras, mulai dari pengadaan kendaraan operasional hingga pembangunan gerai serta berbagai kelengkapannya harus dilakukan seefisien mungkin. Tetapi yang disoroti publik justru sebaliknya. Ketika Joe Mota membeli sejumlah besar kendaraan operasional dari India untuk keperluan KDKMP, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap industri otomotif di Indonesia meradang. Joe Mota dituduh tidak mempedulikan industri otomotif dalam negeri. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebagian besar produsen otomotif dalam negeri tidak sanggup memenuhi permintaan PT Agrinas Pangan Nusantara sesuai spesifikasi dan harga yang ditentukan. Dan kalaupun sanggup, harganya jauh lebih mahal dari harga yang ditawarkan para produsen otomotif India. Publik juga tidak banyak yang tahu bahwa tidak semua kendaraan operasional untuk KDKMP didatangkan dari India, karena masih ada ribuan kendaraan operasional lainnya hasil produksi dalam negeri yang juga dibeli oleh Agrinas Pangan Nusantara. Setelah tercapai kesepakatan harga, sebelum melakukan negosiasi dengan produsen otomotif India, Joe Mota terlebih dulu menawarkan kerjasama kepada para produsen otomotif dalam negeri. Namun ya itu tadi, tidak semuanya menyanggupi. Ketika Joe Mota meminta bantuan TNI untuk membangun gerai-gerai KDKMP, muncul tuduhan bahwa pemerintah melakukan militerisasi. Padahal yang dilakukan Joe Mota juga dalam rangka efisiensi, bahkan efisiensi ekstrim. Sebab jika proses pembangunannya diserahkan kepada kontraktor sipil, anggarannya akan sangat membengkak. Namun dengan melibatkan TNI melalui para babinsa, bekerja sama dengan para kepala desa dan lurah setempat, anggaran pembangunan KDKMP bisa ditekan seefisien mungkin. Karena proses pembangunannya juga mengikut sertakan masyarakat setempat secara gotong royong, atau yang disebut dengan istilah karya bakti padat karya, seperti yang disampaikan Joe Mota kepada Nusantara TV. Kita ini kan dikasih anggaran 3 miliar. Setelah kita hitung-hitung untuk pengadaan segala macam. Ini yang dari dana desa ya? Dari dana desa. Oke. Untuk satu titik. Setelah kita hitung-hitung, kami tuh cuma punya budget 1,576 miliar untuk satu titik. Dan setelah kami bahas, kebetulan Agrinas ini kan berdiri di atas sebuah perusahaan lama yang berdiri, Yodya Karya itu kan adalah konsultan engineering yang sudah 61 tahun gitu. Jadi kita punya orang-orang profesional yang kita coba ajak hitung-hitungan bahwa dengan budget segitu nggak mungkin. Karena budget pembangunan sekarang ini di wilayah Indonesia yang paling murah adalah 5.800.000 per meter persegi. Sedangkan kalau dengan anggaran itu kita bagi, kita hitung jatuhnya itu cuman 2.900.000 per meter persegi untuk bangunan tersebut gitu. Sehingga setengah harga daripada indeks terendah di Indonesia. Sedangkan kalau di Papua 24 juta tertingginya gitu per meter persegi. Beda wilayah, beda NJOP beda lah. NJOP gitu. Beda indeks pembangunannya gitu. Nah akhirnya saya terus terang aja agak kurang ini sedikit, Pak Wapang kan kebetulan saya kenal cukup Pak Tandio saya kenal cukup lama dan kita beberapa kali berkegiatan bersama. Saya berusaha nodong beliau gitu. Saya bilang, Pak ini saya cuma punya uang segini, ini program prioritas nasional. Kalau nggak dibantu sama TNI, ini nggak mungkin bisa dibangun. Karena anggarannya setengah dari harga indeks yang ada gitu. Akhirnya beliau setelah berdiskusi dengan tim, mereka bersedia untuk membantu Agrinas untuk membangun, menggerakkan babinsa-babinsa di desa-desa bersama dengan kepala desa untuk membangun gerai-gerai tersebut gitu. Pembiayaan dari mana? Jadi kami
melakukan kontrak kerjasama dengan PKS dengan Mabes TNI. Jadi kami transfer ke mereka per titik itu 15576 kalau nggak salah. Persisnya saya kurang, tapi kurang hampir lebih 1,6 miliar lah hampir 1,6 miliar per unit bangunan KDKMP gerai tersebut. Ya. Oke. Ini hasil todongan saya dan dan ini bagaimana TNI memanfaatkan potensi daerah, potensi wilayah sebagai kekuatan TNI dalam membangun gerai-gerai tersebut, termasuk menggerakkan mungkin ya relasi-relasi mereka ini segala macam, sehingga dengan angka segitu dengan cara subsidi silang, pokoknya saya yang penting saya tahunya lamsam 1 titik sekian, saya minta tolong dan satu-satunya yang bisa bantu saya ya teman-teman dari TNI gitu. Dan karena membangun kesejahteraan masyarakat itu adalah perisai pertahanan bagi sebuah negara gitu. Joao Angelo de Sousa Mota diangkat menjadi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara yang sebelumnya bernama PT Yodiakarya berdasarkan surat keputusan Kementerian BUMN nomor 32 tahun 2025. Kemudian berdasarkan nota kesepahaman dan surat keputusan bersama atau SKB lintas kementerian, Kementerian Koperasi menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mempercepat pembangunan dan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan segala kelengkapannya sesuai target yang telah ditetapkan. Lalu siapakah Joao Angelo de Sousa Mota sehingga ia bisa mendapatkan kepercayaan yang luar biasa ini? Sebagai Dirut BUMN, Joao Mota memang orang baru, tetapi ia memiliki pengalaman yang sangat panjang selama puluhan tahun di sektor konstruksi, pertanian, peternakan, dan industri kreatif. Joao Mota juga dikenal sebagai perintis metode tani Nusantara bersama sejumlah petani muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek-proyek percontohannya yang digerakkan oleh Timor Farm Nusantara sudah banyak yang berhasil di provinsi tersebut, sehingga sejumlah petani dari berbagai daerah lainnya berdatangan ke Timor Farm untuk mengikuti pelatihan metode tani Nusantara. Latar belakang profesinya yang sangat kuat itulah yang membuat Presiden Prabowo Subianto tidak ragu-ragu menunjuk Joao Mota untuk memimpin BUMN yang salah satu tugasnya membangun dan mengoperasikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dan Joao pun tak ragu-ragu mengemban tugas tersebut karena memang merupakan bidang yang sangat dikuasainya. Tetapi bukan hanya itu yang membuat Prabowo percaya pada Joao Mota. Ada latar belakang historis dan emosional yang sudah terjalin selama puluhan tahun antara Prabowo dan Joao Mota, yang berawal dari tugas Prabowo di Palagan Timor Timur yang kini bernama Timor Leste. Saat bertugas di Timor Timur, ujar Joao, markas Prabowo terletak bersebelahan dengan rumah keluarganya. Keluarga Joao Mota adalah para pejuang pro-integrasi yang menginginkan Timor Timur berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hubungan Prabowo dengan keluarga Joao Mota sangatlah akrab. Sejak saat itu pula, Joao mengenal Prabowo sebagai orang yang sangat peduli pada rakyat kecil. Salah satu contohnya, Prabowo bisa marah besar ketika melihat orang membuang sampah sembarangan. Karena hal itu dinilainya sebagai sikap tidak menghargai tukang sapu yang nasibnya kurang beruntung. Saya kenal beliau itu sudah 50 tahun. Oh, 50 tahun sih. Iya. Jadi ketika waktu beliau tahun 76, operasi pertama di tim-tim, asrama beliau itu di sampingnya rumah kami. Oke. Nah, kebetulan om-om saya ada yang mantan-mantan tentara Portugis yang bergabung dengan TNI membantu Kopassus dalam operasi tahun 75. Nah, Pak Prabowo itu adalah satu karakter yang sangat humoris, dan kalau saya bilang dulu beliau tuh cukup orangnya kocak gitu. Beliau tuh kalau bisa dilihat, beliau tuh kalau ketawa itu sangat lepas gitu. Sangat lepas. Ya, yang kalau kita lihat sih yang lepasnya joget-jogetnya itu loh. Semuanya, beliau tuh kalau ini orangnya lepas, cuman beliau punya visi, punya arah, beliau tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak. Saya dulu terus terang aja sangat sering saya jadikan contoh. Pak Prabowo itu kalau ada sampah orang buang, dia lihat, itu marahnya udah seperti apa gitu. Itu tidak pantas. Berarti ada di antara kelompok kita ini yang tidak menghargai orang yang jabatannya paling rendah, yaitu tukang sapu. Kita sebagai perwira, kita sebagai harus menunjukkan contoh kepada orang, harus memberikan penghargaan paling tinggi karena orang-orang itu orang yang kurang beruntung, dan dia memilih untuk menjadi itu, tapi karena nggak ada kesempatan makanya dia mau menjadi itu.
dan kita tidak menghargai, dan sampah itu jelas bahwa itu dibuang oleh seseorang gitu. Kecuali itu sampah daun. Dia memang berarti benar-benar mengejawantahkan apa yang disampaikan mengenai tolonglah banyak orang, tolonglah sedikit orang, tolonglah satu orang, dan jangan susahin orang. Betul. Itu benar-benar dilakukan. Benar-benar lakukan gitu. Dan saya saksinya gitu. Tercatat ada nama-nama besar pejuang Timor Timur pro-integrasi di dalam keluarga Joao Mota. Seperti Abilio Soares yang tak lain merupakan paman Joao, dan keluarga lainnya bernama Octavio Soares. Bahkan dalam dokumen berjudul The Fight for Freedom of Timor-Leste People yang dimuat di Perpustakaan Nasional Australia, nama Joao Angelo de Sousa Mota disebut-sebut sebagai salah satu anak muda yang ikut memperjuangkan bergabungnya Timor Timur ke dalam NKRI bersama Octavio Soares. Ketika Prabowo pulang dari medan tugas di Timor Timur, Joao Mota dibawa ke Jakarta. Sejak itu, Joao menjadi anak ideologis Prabowo dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat dan negara. Atas kontribusinya di bidang pertahanan dan integrasi nasional, Kementerian Pertahanan RI memberikan penghargaan Dharma Pertahanan Mandia kepada Joao Angelo de Sousa Mota pada bulan Februari 2025. Kedekatan Joao Mota dengan orang nomor satu di Republik ini juga pernah diungkapkan Prabowo di tengah-tengah pidatonya saat peresmian 166 sekolah rakyat di 34 provinsi yang berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ketika itu, sambil berseloroh, Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa sangat beruntung karena di dalam timnya banyak orang botak. Dan orang botak itu, kata Prabowo, pasti orang pintar. Salah satunya adalah Joao Angelo de Sousa Mota. Jadi kalau orang botak itu pasti pintar. Orang pintar belum tentu botak, tapi kalau orang botak pasti pintar. Dan saya beruntung karena tim saya banyak orang botak. Di sini ada berapa dirut? Dirut Agrinas Pangan. Ini orang dari timur tadinya, tapi loyal sama Merah Putih, ikut ke sini. Beliau namanya Joao Mota. Pak, namanya panjang sekali, Joao Angelo de Sousa Mota. Benar. Kepala juga mulai botak. Pinter pasti. Tetapi sekali lagi, bukan hanya kedekatan pribadi yang membuat Prabowo mempercayakan pembangunan dan operasionalisasi KDKMP kepada Joao Mota, melainkan juga kiprahnya yang sudah teruji di bidang pertanian, peternakan, konstruksi, dan industri kreatif. Setelah Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, Joao Mota sempat ditawari beberapa jabatan di pemerintahan. Namun semua tawaran itu ditolaknya. Joao memilih untuk berada di luar pemerintahan agar bisa berkonsentrasi penuh di bidang pertanian alami yang sedang digelutinya. Tetapi ketika Prabowo memintanya untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota tak kuasa lagi menolaknya. Apalagi setelah Presiden Prabowo menugasinya untuk mempercepat pembangunan KDKMP, sekaligus mengoperasionalisasikan. Joao Mota merasa harus segera mewujudkannya, karena di balik perintah Prabowo terkandung cita-cita luhur sang presiden untuk membuat orang miskin terangkat derajatnya. Saya cerita sedikit, saya waktu setelah beliau terpilih, saya sempat dipanggil, sempat ditawarkan beberapa jabatan, dan saya berani ngomong di sini dan silakan disiarkan. Dan waktu itu saksinya adalah Pak Hashim dan Pak Safri gitu. Semua yang ditawarkan ke saya tolak, dan saya memilih untuk berada di luar. Kenapa Pak tolak? Karena saya pikir saya di luar saya bisa juga tetap berbuat yang banyak. Saya pikir mimpi kita untuk mengantar Pak Prabowo menjadi presiden sudah terwujud, dan bagi saya mission is accomplished. Sekarang saatnya saya untuk kembali menjalankan mission saya, yaitu membangun pertanian alami yang sedang saya kembangkan dan saya sudah bangun sekian tahun gitu. Sampai akhirnya saya baru ketemu lagi beliau dan mengucapkan selamat kepada beliau 10 Februari di Kementan. Artinya itu sudah 4 bulan setelah beliau dilantik gitu. Dan setelah ketemu kita bicara, ya beliau tahu saya apa passion saya dan ini saya, sehingga saya didaulat untuk menjadi Dirut Agrinas. Ya saya nggak bisa menolak itu, karena beliau bilang, kamu kan selama ini ingin bantu petani, kamu ini sekarang saatnya kamu melakukan gitu. Dan ini hal yang tidak bisa saya tolak itu. Joao Mota paham betul dengan cita-cita Prabowo yang ingin melihat petani dan nelayan tersenyum karena hidupnya sejahtera. Cita-cita itu diwujudkannya melalui KDKMP dengan memutus mata rantai distribusi hasil-hasil pertanian,
peternakan dan kelautan yang selama ini dikuasai para middleman alias tengkulak. Melalui KDKMP, distribusi pupuk untuk para petani juga bisa dipersingkat tanpa harus melalui alur birokrasi yang berbelit-belit, sehingga petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga murah, sesuai ketetapan pemerintah. Begitu pula barang-barang bersubsidi lainnya yang selama ini harganya dipermainkan oleh para middleman, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Saya pikir itu sangat singkat. Apa yang setelah sekian lama, sekian diskusi yang kami ini, saya hanya ingin menyampaikan satu mimpinya Pak Prabowo itu. Ingin melihat orang miskin tersenyum. Sedalam itu ya Pak. Dalam itu. Bahwa secinta itu beliau terhadap merah putih Pak. Jiwa raga beliau sudah pertaruhkan gitu. Saya mendengar suara yang tergetar dari sini dari Pak Joao, seorang pejuang yang membersamai perjalanan Pak Prabowo. Betul. Jadi saya sempat pernah saya ngobrol ke beliau gitu. Saya waktu kecil kalau Bapak pulang operasi, saya selalu cari Bapak gitu. Karena beliau selalu punya coklat di kantongnya. Tapi saya tidak memahami bahwa waktu itu setiap mereka berangkat patroli itu one way ticket. Jadi mereka baru keluar dari Dili itu biasanya cuman 20-30 kilo dari Dili itu sudah mulai kontak senjata gitu. Dan bisa selamat itu, dan sekarang sampai beliau hari ini seperti ini, saya rasa itu yang beliau syukuri dan beliau pahami bahwa beliau tidak bisa menerima melihat bangsa yang begini kaya, bangsa yang begitu hebat, kita terpuruk dalam satu kemiskinan yang sangat memprihatinkan gitu. Dan untuk itulah Pak Prabowo sekarang hari ini menjadi presiden gitu. Walhasil, di tengah berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, serta sorotan negatif sebagian masyarakat, hingga awal Juli ini sudah berhasil dibangun sebanyak 38.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Joao Mota, dari jumlah tersebut 13.000 sudah selesai pembangunannya 100%. 1.061 KDKMP diantaranya di Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah mulai beroperasi. Pada akhir Juli nanti, rencananya sudah bisa dioperasionalisasikan 10.000 koperasi lagi. Alhamdulillah sejauh ini semua kegiatan berjalan sesuai dengan target, dan per hari ini kita sudah 38.000 yang sedang dibangun, dan yang sudah selesai 13.777 terakhir tadi saya lihat. 100%. Berapa? 13.700 ya? 777. Jadi Udah operasional semua? belum. Ini yang akan segera kita luncurkan 10.000 di akhir bulan Juni ini. Jadi tanggal 30 kita akan meluncurkan 10.000 lagi di atas yang kemarin sudah kita luncurkan 1.061. Men of our time.